Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari Pajak B 2018. Kali ini kita akan bahas tentang koreksi fiskal dari PT MNF. Nah, sekarang ini udah ada datanya nih. Ada tabel ini, ada tabel rekonsiliasi fiskalnya. Kita cek. Nah, kalau misalnya rekonsiliasi fiskal itu gunanya adalah mencocokkan keuangan dengan pencocokan dengan rekonsiliasi fiskal dengan kolom fiskal. Nah, oke, bagian pencocokan deh. Ini kan ada nih koreksi positif negatif, tuh ada fiskal komersial, ada dasar hukum nama kode koreksi. Kita cek nih. Nah, kalau misalnya koreksi positif itu menambahkan penghasilan dan mengurangi biaya. Kalau misalkan koreksi negatif itu dia ngurangin penghasilan malah menambahkan di biayanya kayak gitu. Ini kan ada nih data-datanya nih. Ada penjualan mesin, jasa perbaikan itu di deskripsi nih. Nah, jumlahnya ini semua. Ini kita masukin ke komersial nih, yang ini 46 tuh. Kita masukin. Jadi sebenarnya yang di sini itu adalah terjemahan dari sini kayak gitu. Nah, ini kita baca nih. Perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, kalau yang tadi itu masuknya ke dalam fiskal tuh 180 juta. Terus dikoreksi sebagai koreksi positif di komersial. Kenapa kayak gitu? Karena 180 juta itu kan pengurangan biaya. Yang awalnya retur penjualannya itu di komersial tuh nih 271 juta. Terus di sininya dijelaskan kalau misalkan di sini hanya 180 juta, maka koreksi fiskal positifnya 91 juta. Terus yang nomor 2 itu diskon penjualan menggunakan metode pencadangan juga, namun terrealisasi pada tahun 2018 230.904.000 rupiah. Nah, sebelum itu sebenarnya di pajak sendiri tuh nggak ada sih namanya metode pencadangan tuh nggak ada. Paling yang ada tuh yang udah terrealisasi paling kayak gitu. Nah, yang 230 juta ini 904.000 itu dijadiin sebagai koreksi negatif. Nih, di sini nih. Kenapa kayak gitu? Karena yang ini tuh dianggap sebagai beban. Yang 230 juta ini. Kayak gitu. Karena biaya diskon di penjualannya cuma nih 103 doang. Tapi di keterangannya kok malah jadi 230 juta. Nah, kayak gitu. Maka dijadiin jadi koreksi negatif dengan jumlah 127.803.000 rupiah. Itu. Nah, untuk persediaan yang ini nih dengan metode konfil dengan tabel perbandingan antara pasar dan harga perorangan sebagai berikut. Nih, Comwell itu metodenya dengan
mencari metode harga terendah di antara harga pokok dan harga pasar gitu. Persediaan awal 17 miliar nih, yang seharusnya malah harga perolehan terus 18 M gitu, dikoreksi di negatif jadi 1.141.000.000 rupiah kayak gitu. Nah, terus ini ke persediaan akhiran nih kita nih. Persediaan akhiran itu kan di sini di komersial itu 38.380.000.000 rupiah. Nih di sini. Yang malah harusnya 39.130.000.000. Nih. Di sini ada selisih kan, sini sama sini. Ada selisih 750 juta. Nah, itu kita masukin ke dalam koreksi positif dengan dasar hukum tuh pasal 9 ayat 1 huruf C UU PPH kayak gitu. Kenapa positif? Karena di sini ada pengurangan biaya nih. Kenapa di sini ada minus? Karena untuk dapetin HPP itu cara ngedapetin harus dengan persediaan awal ditambah pemberian terus dikurangin dengan persediaan akhir. Makanya di sini ada logo minus itu loh, ini minus. Gitu. Nah, habis itu kita masuk ke dalam biaya pembelian sebagian besar barang impor dari luar negeri. Nah, nomor 4 ini kita nggak usah ngoleksi, jadi kita skip aja. Nomor 5, dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan 29.500.000, lembur 80.310.000 dan tunjangan makan siang 34 juta. Bonus yang dicadangkan sebenarnya 120 juta. Nah, ini koreksi itu pertama di sini ada dua nih. Ada PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan dengan 29.500.000. Nah, ini harus kita koreksi nih. Karena ini kita anggap sebagai beban dalam fiskal. Yang keduanya adalah yang dicadangkan itu adalah 120 juta. Nih, kenapa dikoreksi? Karena ini dicadangkan, karena di pajak gak kenal nama cadangkan, harusnya terrealisasikan, itu baru bisa kita hitung kayak gitu. Nah, kenapa ini tunjangan yang nggak dikoreksi? Karena ini ditunjangnya sama perusahaan, jadi ntar masuknya malah ke PP 21 perusahaan kayak gitu. Nah, di sini kenapa ada bonus nih? Ini bonus. Kenapa dimasukin ke positif? Karena ada pengurangan biaya dari PPh 21 yang ditanggung sama perusahaan sebesar 290.500.000, sama ada bonus yang dicadangkan itu sebesar 120 juta nih. Ini akibat terjadi pengurangan biaya sehingga dianggap sebagai penambahan penghasilan, makanya kita masukin ke koreksi positif kayak gitu. Nah, dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, untuk perjalanan kayak gini nih, ini harus kita koreksi nih. Karena ini untuk perjalanan keluarga pimpinan kan, bukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi ini berarti kayak kepentingan pribadi, jadi harus kita koreksi. Nah, sebesar 161 juta ini kita koreksi ke dalam koreksi positif. Nih. Karena di sini kita jadi pengurangan biaya yang malah entah takutnya nambah ke biaya penghasilan kayak gitu. Nomor 7,
Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nih. Nah, biaya sewa di sini itu kan ada totalnya nih 72 juta nih. Ada komputer nih. Yang ini kan yang koreksi 3 tahun. Nah, cuman yang dikoreksi itu kita 2 tahun terakhir. Karena kalau tahun pertama itu masih diperbolehkan aturannya. Nah, jadi kita kan hitungan gini, kalau misalnya 3 tahun kan sebesar 72 juta. Kalau misalkan 2 tahun berarti cuman caranya 72 dibagi 3. Kita contohin kayak misalkan asumsiin 2 tahun itu totalnya adalah 48 juta kayak gitu. Nih. Terus gimana nih kalau misalnya kita hitung per bulan? Sewa komputer itu 30 juta nih. Nah, kenapa di sini sewa komputer yang kita koreksi? Karena di sini untuk keperluan perusahaan. Jadi boleh kayak gitu. Nah, ini sewa mes buat karyawan. Berarti di sini ada 142.500.000. Kita koreksi jadi positif tuh kita taruhin full jadi 142.500.000. Kenapa kita masukin positif? Karena mes ini merupakan natura kayak gitu. Karena di sini ada pengurangan biaya kayak gitu. Kenapa bisa dapat 142.500.000 ini? Kita dapatnya dari 244.500.000 dikurang dari 72 juta yang ditambah sama 30 juta, jadi hasilnya 142.500.000 gitu. Next, kita ke nomor 8 nih. Di sini ada tulisan dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan saya dan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai 8 Juli 2018, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya biaya pemeliharaan mes dan rumah pinjaman dan rumah pimpinan. Nah, ini ada biaya perawatan dan perbaikan. Tuh, kendaraan kantor kenapa? Nah, di sini adalah kita lihat nih biayanya ini kan Juni. Nah, kita hitungnya kita taruh langsung ke Desember aja kayak gitu. Jadi kan ada selisih nih 7 bulan. Jadi 3 juta dikali 7 bulan jadi hasil 21 juta kayak gitu. Nih, kita mengikuti aturan dari KEP 220 PJ 2002 kayak gitu. Sini kan ada biaya kebersihan nih sebesar 400.000. Nah, ini kita nggak usah koreksi karena untuk kepentingan bersama. Terus ada biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, ini kita harus koreksi nih. Pada sisanya kan ini 31.950.000. Nah, ntar ini kita tambah 4,8 baru dikurang. Jadi 57.750 dikurang oleh hasil penjumlahan ini nih 21 sama 4 ini. Maka hasilnya baru kita taruh di situ. Dengan hasil 31.950.000. Gitu. Nah, yang ini kita koreksi positif karena ada pengurangan biaya, jadi kita taruh juga koreksi positifnya 31.950.000. Kayak gitu. Ini kan ada biaya komersialnya 57.750.000 nih. Biaya fiskalnya jadi 15.300.000. Kenapa? Karena ada selisih antar 57.750.000 dikurang sama 47.450.000. Hasilnya nih 15.300.000
gitu teman-teman. Kita ke nomor 9, biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Ini kan komersialnya nih ada 300 juta nih. Kita koreksi positif dengan total 10 juta. Karena ditulis di sini itu kan nih, kita tuliskan di sini cuma 290 juta nih. Di sini 300 juta. Jadi ada koreksi positif 10 juta. Itu kenapa positif? Karena ada pengurangan biaya. Seperti itu teman-teman. Udah bisa kan? Lanjut ke nomor 10. Sini ada dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBBMS 450.000, PPB pabrik dan kantor 250.903.000, SKPKB PPh badan sebesar 18.904.000 rupiah, dan STP denda PPh 25 sebesar 1.640.000. Nah, ini kalau kita koreksi itu cuman PPBBS sama SKPKB PPh badan dan sama ini STP denda. Kalau misalkan yang biaya PB pabrik itu gak usah kita koreksi karena diperbolehkan kayak gitu. PBMS itu kita koreksi positif nih, karena menurut saya nih ini merupakan apa ya, maksudnya tidak di ini tuh iya ini natura 450.000 ini natura. Nah di bawahnya nih ada SPKB PPh badan dan STP denda, itu kan termasuk denda. Nah jadi ini saya masukin ke koreksi positif kayak gitu. Yang sebelumnya nilai komersial itu 96.750.000, terus saya koreksi jadi 20.990.400 perak. Maka di sini nilai fiskalnya menjadi 75.759.600. Karena bagi gitu, karena dapat dari selisih ini dikurang sama ini, jadi hasilnya ini kayak gitu. Sebelum itu semua, tadi kan kita udah sempat bahas nih di nomor 9 nih, yang soal biaya iklan, ada iklan dan promosi. Itu kenapa harus kita koreksi? Karena ini itu kita memacu berdasarkan mana ya? Berdasarkan mana sih tadi yang biaya ini nih? Biaya iklan. Tentang biaya iklan. Nah ini biaya iklan. Itu kenapa kita kayak gitu? Karena kita menyesuaikan dengan PMK 2 PMK 3 tahun 2010. Nah itu yang bunyinya itu wajib pajak harus membuat nominatif atas biaya promosi atau iklan. Makanya kita masukin ke koreksi kayak gitu. Kita lanjut next nomor 11, biaya listrik dan telepon. Terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi, telepon kantor 25.980.000, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Ini kan nih kita masukin ke sini. Nah
Ini yang biaya bayar direksi saya masukin ke koreksi positif 18.525.252.000. Kenapa kita masukin? Karena ada pengurangan biaya gitu. Nah, ini tidak ada bukti kenapa saya masukin, karena kita masukin langsung aja. Karena ini nggak jelas nih, langsung kita masukin aja koreksi positif. Karena ini pengurangan biaya ini sebenarnya nih. Terus ini kan nilai komersial 57.750.000 ya. Nah, kalau udah dikoreksikan jadi 31.800.000. Maka ini nilai fiskalnya 25.950.000. Itu hasil dari ini dikurang ini. Tuh. Ini nomor 12. Kita dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta. Biaya penelitian dan pembagian riset THC 45 juta serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Ini kan ada biaya nih, sumbangan nih. Nah, kenapa di sini sumbangan saya masukin koreksi? Karena di sini bukan sumbangan untuk sifatnya apa ya? Bukan sumbangan untuk kebersamaan gitu loh. Ini kan bukan sumbangan untuk nasional atau kayak buat bencana gitu. Kenapa saya masukin koreksi? Nah, itu alasannya kenapa saya masukin koreksi, karena bukan untuk kepentingan bersama kayak gitu. Nah, kalau pengembangan riset itu nggak koreksi karena untuk kepentingan perusahaan. Nah, ini yang tidak ada bukti, udah jelas saya masukin koreksi positif nih kalau yang ini. Karena ada pengurangan pembiayaan, karena tidak ada bukti yang udah jelas-jelas ini nggak jelas banget, makanya saya masukin kayak gitu. Sini nilai komersialnya 117 juta, setelah dikoreksi jadi 47 juta, hasilnya nilai fiskal 70 juta. 70 juta ini adalah hasil ini dikurang sama ini kayak gitu. Setelah itu semua kita lanjut ke nih yang bawah nih. Perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha, mencatat pembukuan berupa penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Sifatnya neto. Kedua, penghasilan dividen sebesar 650 juta. Nih, 1.470.721 bat dengan kurs 441,96 per bat dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal di eksibisi International Corp yang alamatnya di SXC Street bla 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 Bangkok. Atas penyertaan 30% dengan nilai 45 juta miliar. Terus ada laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Nah, untuk problem yang ini nih, yang masalah ini nih, yang kita koreksi itu paling cuman bunga deposito sama dividen yang ini nih. Ini kenapa saya koreksi ini, tapi sebelum itu kita masukin ke koreksi negatif dulu nih. Kenapa fiskal yang gak dimasukin? Karena deposito dan dividen ini kita udah termasuk ke dalam penghasilan final kayak gitu. Lanjut nomor 3 nih, laba selisih kurs sudah selesai dengan ketentuan akuntansi. Kenapa nggak dikoreksi? Karena ya udah kan udah sesuai ketentuan gitu. Jadi langsung aja ke penghasilan fiskalnya dengan sebesar 1.250.000.000. Kita next lagi ke biaya dari luar usaha. Nah, ini ada biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar
3.125 juta rupiah. Nih, kenapa kita koreksi? Ntar kita bahas. Nah, cara nyarinya itu kayak gini nih. Dengan total dana per bulannya ini yang kita tempatkan dalam deposit ini, yang 3 miliar ini, itu kita hitung dengan cara nih. Jadi ini tuh dibagi ini 2 miliar ini, terus dikali sama ini. Jadi ini dibagi ini dikali ini. Nah, hasilnya jadi 280.096.661 rupiah. Kayak gitu. Nah, step berikutnya itu kita masuk ke ISPT formulir 1771 kayak gitu. Ntar ya. Nah, ini kan udah masuk nih, langsung aja ke menu SPT PPH. Sebentar, saya belum ini. Kita connect dulu ke sini. Kita login dulu. Nah, habis itu kita buka kelampiran. Terus kita buka 1771 pengisuran neto fiskal. Nah, ini kan ada nih, ada angka-angka waktu kemarin kita ngitung itu. Kalau misalnya ada yang belum nonton, bisa dicek di video yang kedua kemarin saya itu ya. Nah, ini kan ada yang kosong-kosong. Nah, itu sekarang kita isi. Nah, sebentar. Ini enaknya kita pisahin gini kali ya. Nah, sini ada peredaran bruto kan. Nih, peredaran brutonya itu kan nih 46 miliar. Ini rada tar. Rada ribet sih ini. Nih kan ada 46 miliar 607 nih. 6 989. Terus ada penghasilan di luar usaha nih. Itu ada di bagian mana sih? Ntar kita cari dulu. Nah, ini. Nah, penghasilan usaha ini di luar usaha didapatin dengan cara bunga deposito yang ini, terus dividen dari Thailand ini, sama laba silisikus yang jumlahnya itu nanti 2 miliar 20 juta. Langsung aja kita masukin ya.
Nih kalau misalnya penghasilan komersial dari luar negeri, kalau misalnya ada dimasukin, tapi di data ini kan nggak ada. Jadi saya nggak usah ngisi karena nggak ada datanya. Nah ini penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak itu bisa kita dapetin dari bunga deposito dan dividen dari Thailand, karena kan sifat do ini final nih. Yang kalau dijumlahin itu total adalah sebesar 770 juta. Tuh. Nah di halaman 2 ini kan di sini nih udah ada koreksinya nih. Jadi di sini gampang, tinggal kita masukin. Kalau 5A ini 354,152 juta. Yang 5B ini pokoknya kalian tinggal masukin aja kayak gitu. Nah, ini kan di sini ada yang koreksi negatif nih. Nah, yang ini kita masukin aja di halaman berikutnya. Di 6D. Nah, gitu. Jadi kan ada nih. Rp775 juta ditambah 1.141 juta, yang itu hasilnya 1.891 juta. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita simpan. Udah deh, kayak gitu. Jadi teman-teman, sekian aja ya videonya dari saya. Nanti ada di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.